Halo guys, welcome back to Bekel Podcast. kali ini kita bincang-bincang santai dengan Narasumber-narasumber yang sangat menarik nih. dan keren juga nggak sih? Nah, mau tahu nggak sih nanti kita ngobrol apa aja? Yang pastinya seru, asik dan ya ketawa-tawa dikit lah ya. Nah, langsung aja nih kita ke narsumnya. Kita udah kedatangan tamu, guys. Kira-kira tamunya siapa sih? Kalau boleh tahu? Atau kalian udah pada tahu? Misterius sekali. Boleh Boleh perkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama gua Nasratawi Al-Ghazali. Gua selaku Ketua Seminar Internasional 2024. Ya, perkenalkan, gue Zakir Ahmad Dhani. Di sini gue diamanahin sebagai Ketua Pelaksana Disnatalis ke-28. Kedatangan tamu dari Diksi dan Seminter. Itu singkatannya benar nggak sih? Diksi dan Seminter. Benar, Bang. Benar. Mungkin dari Diksi nih sama Minter. Untuk acara kalian ini mengangkat tema apa sih? Ya kayak jelasin dong tema kalian gitu. Kalau buat tema ya, Disnatalis sendiri nih, gue ngangkat tema Be Outer Space to a Greater Future. Jadi, di mana kita menggunakan pikiran kita yang luas, atau liar lah ibaratnya, untuk kemajuan masa depan yang lebih baik. Itu kalau dari tema Disnatalis. Gimana, Seminter? Nah, kalau untuk tema Seminar Internasional, kita menggunakan tema The Future Landscape of Accounting in Transformation Digital Era. Artinya itu, pandangan masa depan akuntansi di era transformasi digital. Nah, di dalam tema ini kita mengusung 3, Bang. Yang pertama itu prospek seorang akuntansi, dan yang kedua itu sertifikasi, dan yang ketiga bagaimana caranya seorang akuntan ini bisa beradaptasi di era transformasi digital. Keren gak, Bang? Keren gak? Keren dong. Sih menarik banget tema-temanya. Kan kalian kita semua tahulah di sini acara-acara diksi dan seminar kan butuh dana yang besar ya kan. Kira-kira dari kalian untuk cari dananya gimana sih caranya gitu? Siapa tahu boleh berbagi resepnya tuh. Oke, kalau untuk masalah cari dana itu kita menggunakan 2 program nih, Bang. Yang pertama itu kita mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan. Dan yang kedua itu kita mengadakan danusan atau penjualan lah di lingkungan kampus maupun luar kampus. Misalnya kayak di kampus itu kita biasanya itu setiap hari Senin sampai Jumat kita danusan itu secara door to door, Bang, maupun open PO gitu, Bang. Ya paling kalau dari Seminar Internasional kayak gitu, Bang. Cara mencari dananya lah. Nah, kalau dari Disnatalis sendiri, ya pasti ya sponsor utama tuh dana dari sponsor. Karena kita tujuannya kan ke perusahaan dan mungkin dari situ tuh bisa dapat dana yang lumayan besar lah. Nah, di salah satunya di yang kedua itu ada danusan. Danusan ini juga impact-nya lumayan besar buat penambahan dana di setiap acara kita karena namanya danusan ya bisa di mana aja kan, kayak di lagi Car Free Day atau lagi di acara-acara besar minggu pada jogging atau apa, di situ tuh kesempatan kita buat jualan, nyari dana, tambahan dana itu. Cuci mata lah ya. Nah, itu sih. Rata-rata berarti dari open PO ya? Iya, benar, Bang. Benar. PO Sama Sponsor. Tapi dalam mencari sponsor itu dari kalian ya, ada kendala nggak sih atau tantangan dari kalian itu apa? Ya kalau untuk dari Seminter ya, kendalanya itu paling kendalanya ada di soal waktu sih, Bang. Soalnya kita juga ngajuin sponsor itu kan di akhir tahun nih. Kan yang gue tahu juga perusahaan itu juga menerima sponsor itu 3 bulan lah sebelum akhir tahun. Nah kita bikin atau menyusun proposal itu 2 bulan, Bang. Hamin 2 bulan. Nah itu juga kayak belum bisa lah buat ngandelin sponsor dari perusahaan gitu, Bang. Itu kalau dari Seminter. Nah, kalau dari Disnatalis ya buat kendalanya kurang lebih sama karena kita acaranya di akhir tahun dan biasanya tuh di bulan-bulan Oktober lah ya, itu perusahaan itu udah mulai tutup buku. Jadinya kadang
perusahaan itu masih menolak lah, ibaratnya menolak buat mengasih sponsor ke kita, soalnya dia udah tutup buku, kayak gitu sih kira-kira kendalanya. Oh, berat juga ya kalau diceritain ya. Iya. Lumayan. Cari makan. Ada makanan tahu sama minuman. Ntar kalau habis katanya ntar dipesenin lagi soalnya. Pesan lagi. Boleh, boleh, boleh. Ice breaking dulu ya. Mungkin kita ngebahas rangkaian kegiatannya dulu kali ya. Kayak kan nggak mungkin dong kalian ngelaksainin acara cuma ada dananya tapi kita nggak tahu nih. Iya, masih belum tahu ya rangkaian acaranya. Boleh nggak dijelasin kayak rangkaian di Diksi sama Seminter itu? Kalau untuk rangkaian acara di Seminter ya pada umum aja sih bang, kayak seminar pada umumnya. Di situ juga ada pemateri dari luar, dan juga kita mengadakan sesi tanya jawab, dan juga kita ada sesi perlombaan juga bang di dalam Seminter ini. Kalau untuk Seminter sih kayak gitu. Nah, kalau buat Disnatalis nih, karena Disnatalis itu ulang tahun ya. Jadi kita rangkaian acara itu ada 4. Ada pertama opening ceremony, yang kedua cup atau pertandingan, ketiga bazar, dan terakhir closing ceremony. Nah, di situ tuh di opening tuh kayak simbolis aja lah pembukaan awal dimulainya si acara Disnatalis ini. Lanjut ke acara cup. Karena di sini ulang tahun, biasanya ulang tahun tuh dia diisi dengan acara perlombaan. Nah, perlombaan itu juga buat inilah merayakan kebersamaannya dari mahasiswa internal atau eksternal. Nah, terus di situ ada bazar juga. Di bazar juga karena kita yang ngadain dari Fakultas Ekonomi Bisnis kan. Jadi kita juga mau mencobalah mewadahi buat si para UMKM atau mahasiswa itu tersendiri buat mengasah skill bisnisnya di situ di bazar itu. Dan terakhir closing ceremony di sini sebagai ungkapan rasa syukur aja sih atas keberhasilan acara dan juga apresiasi terhadap panitia yang udah menjalankan tugasnya dengan baik. Itu sih rangkaian acara dari Disnatalis dan Seminter kira-kira. Ada banyak juga ya dari rangkaian acara Disnatalis ini ya. Terus mungkin gue nemu pertanyaan menarik sih. Apa tuh bang? Kira-kira dari kan kita kan ini bahas seminar internasional. Iya. Kenapa sih lu nih sebagai ketupel mengusung internasional sedangkan yang biasanya kan seminar nasional gitu. Iya. Kira-kira apa yang membuat lu kayak gitu? Ya kalau untuk dari gua sih bang ya gua pengen lebih beda aja sih bang dari seminar-seminar pada umumnya. Ya kan biasanya juga dari kampus kita pun itu cuman kayak baru seminar nasional aja nih bang. Nah, gue pengennya tuh pas di acara gue ini gue pengen yang lebih lah, berrepresentasi lebih. Jadi ya gue bikin jadi seminar internasional gitu bang. Ada inovasi baru lah. Ya ada inovasi baru. Kayak ingin beda dari yang lain. Nah, anti betul. mainstream. Biar ada perubahannya gitu ya. Tadi kan yang gue dengar ya dari acara Disnatalis ini kan ada banyak tuh rangkaian acaranya tuh. Mulai dari opening ceremony lah, bazar, ada cup, terus ada closing ya. Nah, di mulai acaranya itu dari kapan sih? Mungkin dari opening kali ya mulainya ya? Dari Kalau opening itu kapan sih? Opening itu kita di tanggal 2 November, itu di hari Senin. Dan disitulah bazar juga mulai. Kalau bazar juga diadainnya seminggu sampai hari Jumat. Nah, kalau buat pertandingan cupnya itu diadain 2 minggu sebelum opening ini mulai. Karena dia kan banyak perlombaan ya. Gak cuman 1 atau 2. Jadi kita ada volley, ada futsal, ada badminton, dan ada e-sportnya juga, yaitu Mobile Legend. Jadinya diadain 2 minggu sebelum acara dimulai. Gitu. Untuk closingnya tadi? Untuk closingnya, Iya, kelupaan. sempat. Nggak apa-apa. Buat closing ya, kalau closing kita ngadain tuh setelah tanggal ulang tahun dari IMAX itu tersendiri. Jadi kita ngadainnya di hari Sabtunya. Esok harinya tanggal 14 Desember. Terus untuk kan tadi kita sempat ngebahas ya seminar internasional. Untuk pematerinya siapa sih kalau boleh tahu sama moderatornya? Terus ada nggak sih kayak keynote speech-nya atau apa-apanya gitu? Ya kalau untuk pematerinya ya kita alhamdulillahnya bang kita berkolaborasi lah sama lembaga sertifikat akuntansi itu CP Australia. Nah itu juga pematerinya juga dari dia. Narasumber yang pertama itu ada Bapak Ray Kamal.
dia sebagai CEO dari perusahaan Leo Ledger. Oh, ya. Terus yang narasumber yang kedua itu ada Bapak Ahmad Rizky. Itu dia sebagai Business Development di Bank Kertej. Dan iya, ayah bisnismen. Astagfirullah. Ayah biar relax kali ya. Diwajarkan kau di sini. Jangan tegang, yang tegang. Ya, si Bapak Ahmad Rizky ini sebagai bisnismen development di Bank Kertej Bang. Terus juga nanti di sebentar ini ada keynote speech Bang. Kita itu ngundang dari IAI Muda, itu Bapak Teges Priambodo. Menarik banget sih itu dari acara seminter ya. Iya. Dari mulai dari pematerinya aja udah, waduh, kacau tuh. Heeh. Gila. Kecil besar nih. Keren banget sih kayak undang IAI. Undang IAI, bisa datangin CPA. Mungkin dari gue ya, ada pertanyaan sih kayak tadi kan ada banyak rangkaian dari acara Disnatalis. Eh, Kenapa sih dalam acara Diksi ini dari Diksi ini mau ngadain bazar atau cup, dan di cupnya ini ada beberapa rangkaian acara lagi kan ya? Nah, kenapa memilih rangkaian acara itu gitu? Apa tujuannya? Nah, kalau buat tujuan ya sebenarnya ini kan kita sebagai perayaan ulang tahun ya. Jadi kita sebisa mungkin kita bikin have fun aja, senang-senang. Jadi nggak ada yang kayak apa ya, kasarnya tuh kayak kompe lah. Gimana ya? Kompe bahasa itu kayak Kompetisi. kompetisi ada cuman seru-seruan. Ya. Kalau kayak ngotot banget untuk menang gitu. Jadi kita buat ini aja, buat nyatuin angkatan kita, angkatan atas dan alumni-alumni juga, dan kampus mahasiswa dari luar juga kayak gitu. Yang diundang kira-kira itu siapa aja sih? Apa maksudnya kayak boleh nggak sih orang luar atau karyawan boleh ikut gak sih ke acara-acaranya gitu? Oh, kalau buat badminton bisa tuh karyawan, mahasiswa aktif di UMJ. Cuman kalau Mobile Legend itu umum, kita bebas siapa aja, mau mahasiswa atau SMA atau siapa SD yang udah mulai main Mobile Legend gitu bisa ikut karena kita terbuka buat umum. Aduh, seru banget sih. Iya. Mobile Legend bisa buat umum ya? Iya, kelihatan banget udah Aduh. main Mobile Legend dari SD malah. Teman-teman TK gue bisa main itu ntar. Kenapa grup deket rumah gue juga bisa main berarti ya? Gimana kalian memastikan acara ini berjalan dengan lancar gitu? Pasti kan butuh tantangannya juga kan dari kalian. Untuk acara yang berjalan lancar ya. Jadi pasti pertama kita menentukan timeline kita mau kayak gimana, runtutan acaranya. Karena dari timeline itu kita mempunyai target. Jadi nggak santai-santai lah nanti panitianya atau gimana. Karena kita udah nentuin targetnya mau kemana aja. Terus kita ngadain di eval kecil-kecilan lah. Jadi kita tahu nih kekurangan di pas acara cup mulai ini kekurangannya apa. Bisa diperbaikin di cup selanjutnya. Nah, terus kita pemantauan anggota-anggota kita juga, kayak panitia tersendiri, atau lagi ada masalah kah, ada butuh dibantuan kah, atau kayak gimana, kita perhatiin di situ, biar kita memberi juga kenyamanan buat si panitia-panitia kita, biar semuanya jadi tanggung jawab lah, karena dia ngerasa kerja sendiri. Nah, kalau dari gue itu sih. Dan berat sih. Jalannya acaranya capek banget itu, pasti capek. Mungkin kalau gue ada pertanyaan pribadi sih, kan kalian udah melaksanakan nih atau pernah menjadi ketupat. Ada nggak sih kayak saran atau masukan untuk ketupat selanjutnya nih? Gitu kayak kira-kira pesan-pesan dan kesannya tuh yang lu rasakan sekarang buat ketupat selanjutnya. Kalau untuk saran ya buat ketupel sementer kedepannya ya paling lebih peka lagi sih kepada anggota-anggotanya, dan juga diingatkan lagi kepada anggota-anggotanya apa yang udah ditugaskan oleh ketupel itu harus ada timeline lah. Jadi timeline ini berguna banget bagi ketupel buat mengatur seluruh rangkaian acara kita. Misalnya kayak dari acara dia harus bikin acara ini semenarik mungkin kan Bang. Ya mungkin ya itulah yang tugas ketupel tuh harus di timeline itu. Harus pegang terus timeline.
Dan juga jangan sampai seorang ketupel ini tidak mengawasi anggota-anggotanya. Misalnya kita dari ketupel ini udah ngasih nih jobdesk kepada anggota-anggotanya, tapi ketupelnya ini malah cuman ngasih doang tapi nggak ngayomi anggota-anggotanya gitu. Nah, itu sih yang paling penting buat jadi seorang ketupel. Setuju. Kira-kira kurang lebih sama ya. Jadi tugas ketupel itu jadi kan kita punya anggota dan anggota ini kita udah berbagi masing-masing ke divisi-divisinya masing-masing. Nah, tugas ketupel tuh bisa untuk memantau lah dari si timeline tadi sesuai nggak sama apa yang dikerjain dari setiap divisinya. Nah, itu tugas ketupel. Sama untuk ketupel selanjutnya ya, lebih aware masalah komunikasi itu paling penting. Sebenarnya komunikasi ya, soalnya satu kali miskomunikasi tuh udah dia fatal banget. Jadinya bisa berantakan ke semuanya. Itu sih kira-kira. Berat banget ya emang jadi ketupel ya. Memang kadang-kadang beban ketupel tuh nggak ada yang ngerti gitu. Ya kadang kita nanyain nih keadaan mereka gimana, tapi ketupel sendiri kan juga manusia ya. Itu kadang gak ada yang nanyain. Terus dong tanyain dong ya. Gimana rasanya jadi ketupel? Iya, jadi ketupel sih sebenarnya enak-enak aja sih, Bang. Jadi kita bisa apa ya, jadi seorang pemimpin gitu di suatu organisasi. Ya, jadi seorang ketupel tuh dibawa santai aja ya mendingan. Dibawa santai, tapi santainya ini harus sesuai dengan arahan dari si ketupel ini, Bang. Ada Ada pelajaran. gosip-gosip gak sih? Maksudnya kan pasti ada pembelajaran. Cuman Iya. ada yang ngegosipin lu gak sih kayak, mah apa Anas nih kayak jadi ketupel kayak gimana gitu, atau Zaki jadi ketupel gimana gitu, kurang gitu. Ada gak sih yang gosip-gosip gitu? Boleh kali di-spill gitu. Itu balik lagi sih, Bang, ke anggotanya ya. Paling yang menurut gua sih ada aja, Bang, yang ngomongin kayak gitu pastilah. Misalnya kayak gua nih, kekurangan gua apa? Misalnya kayak kurang tegas lah. Sedangkan gua tuh orangnya nggak bisa memaksakan gitu, Bang. Jadi ya udah sesuka hati gua aja. Kalau ngantuin pemerintahan kepada anggota-anggota gua sesuai gua. Ya paling ya gosip-gosip itu aja sih, Bang. Paling kalau komen-komenan paling ada ketegasan lah, Nah. juga. Nah, karena sekarang udah di penghujung acara, dari kita nih ada sedikit merchandise nih buat kalian semua. Nah, mungkin bisa Oh ya, terima kasih ya, Bang. Penonton semua. Ya, mungkin bisa menjadi yang berkesan lah ini. Amin. Merchandise-nya. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita doa bersama. Enggak gitu dong. Marilah kita bersiap-siap buat ke masjid. Masya Allah. Karena azan maghrib. Azan Jumat ya. Ya, udah mau ditutup. Jangan lupa like dan subscribe-nya, lalu komen di bawah ya. Terus katanya ada yang mau minta di follow IG. Oh ya, jangan lupa follow IG gua di sini ya. Hatami.Anas. Dan gua _Zaki RD. Pakai D ya, DZAKI. Oke, dadah teman-teman. Kembali lagi nanti di Bekal Podcast selanjutnya. See you.